Tuh, yang memulai itu siapa? Halo guys, Anda kembali bersama saya lagi, Bang Bill. Video kali ini kita mau bahas soal Deddy Sitorus ya. Ini kelanjutan video sebelumnya, di mana Deddy Sitorus kita tahu dia bikin keributan gara-gara mengeluarkan pernyataan tentang ada utusan yang mendatangi kami, yang dia sebut bahwa itu adalah utusan dari Pak Jokowi, atau mungkin nggak disebut ya, nggak disebut dia bahwa itu adalah utusan Pak Jokowi, tapi semua akhirnya mengarah itu adalah utusannya Pak Jokowi. Nah, yang menarik ketika diteliti lebih jauh, ternyata memang sudah pernah ada informasi dari bocor alus nih, Tempo, bahwa yang dimaksud dengan utusan tersebut itu konon adalah polisi, ya, aparat kepolisian atau parcok. Itu yang lagi rame kemarin. Utusan itu kan sebagaimana yang disampaikan oleh Deddy Sitorus bahwa Pak Jokowi diharapkan tidak diberhentikan, dan kemudian bagaimana caranya Pak Hasto tidak dijadikan sekjen lagi, kan seperti itu. Ini menarik. Kemudian dapat bantahan lagi dari Pak Jokowi. Nah, ini efek dari Pak Deddy melakukan informasi publik dengan menyampaikan bahwa utusan dari Pak Jokowi ini dianggap memfitnah Pak Jokowi itu sendiri. Ujung-ujungnya Deddy Sitorus kemudian dilaporkan ke polisi dan juga dilaporkan ke MKD, ya, Mahkamah Kehormatan Dewan. Artinya bahwa ternyata banyak elemen yang sebenarnya jenuh serta mulai bosan dengan narasi-narasi kebencian yang dimainkan oleh orang-orang yang memfitnah terus-menerus kepada Pak Jokowi, guys. Ya, ini menarik menurut gua. Pemirsa, Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar membantah pernyataan anggota DPR fraksi PDIP Deddy Sitorus terkait informasi ada utusan datang meminta mantan Presiden Jokowi tidak dipecat dari keanggotaan partai dan mendorong Sekjen Hasto Kristianto mundur dari jabatannya. Setelah melakukan kajian mendalam, pertimbangan dan rapat pengurus tingkat nasional, Rampai Nusantara memutuskan menugaskan dan memberikan kuasa secara hukum kepada Lembaga Bantuan Hukum LBH Rampai Nusantara untuk melaporkan Deddy Sitorus ke Mahkamah Kehormatan Dewan MKD dan Bareskrim Mabes Polri. Rampai Nusantara menilai kasus yang menimpa Sekjen PDIP Hasto Kristianto murni kasus hukum. Dalam hal ini tindak pidana korupsi terkait suap menyuap dan menghalangi penyidikan. Dalam pernyataannya itu diduga kuat melanggar aturan DPR seluruh rakyat Indonesia bahwa jangan pernah terpengaruh, jangan pernah terprovokasi dengan statement, dengan pernyataan yang menyebutkan Pak Jokowi, karena jelas-jelas selama 10 tahun ini legasi Pak Jokowi di Republik ini sudah membuat masyarakat kita semakin maju ke depan. Artinya bahwa ternyata realitas politik kita itu dinamis. Walaupun akhirnya Mbak Puan sama juga, beliau menunjukkan sikap bahwa berharap tidak lagi ada tindakan yang justru hanya membuang-buang energi, ya, membuang-buang energi. Jangan sampai di momentum Ramadan kita harus memikirkan masalah bangsa, kita harus mengurusi urusan yang jauh lebih besar. Ternyata kemudian energi kita terjebak hanya gara-gara isu-isu yang terlalu remeh-temeh, kan gitu. Nah, itu yang disampaikan oleh Mbak Puan. Pak Jokowi dengan PDIP menggabung apakah ada rencana islah dengan PDIP? Tuh, yang memulai itu siapa? Pak Jokowi dengan PDIP menggabung apakah ada rencana islah dengan PDIP? Tuh, yang memulai itu siapa? Oh, kita nggak ada apa-apa. Memang tidak ada masalah ya Pak? Nggak ada masalah. Tapi misal kalau dari pihak PDI memulai dulu Pak untuk islah itu dengan tangan terbuka Pak ya, mau menerima Pak Jokowi. Kalau misal PDI yang berinisiatif untuk. Baik teman-teman, kalau untuk terkait hal tersebut boleh saya menjawab. Bagi kita, bagi Pak Jokowi,
kemaslahatan atau kepentingan masyarakat luas itu adalah segala-galanya. Masyarakat luas akan terjawab kepentingannya secara baik apabila ada perdamaian, ada kedamaian. Ketegangan tidaklah menghasilkan manfaat apapun, bahkan merugikan. Semakin bertegang, semakin rugi. Kami dari kelompok relawan menyambut dengan sangat baik, bahkan ingin mengundang kawan-kawan dari PDIP, semacam teman saya Deddy Sitorus. Jangankan ngopi-ngopi, ayolah kita makan bareng atau apa gitu, atau olahraga bareng gitu sambil diskusi riang gembira, yang semua manfaatnya dari keriangan gembira itu adalah bagi kepentingan masyarakat. Apa yang kita lakukan semuanya adalah kepentingan masyarakat luas. Jadi tidak ada lagi ketegangan itu merugikan. Apalagi kalau diajak, diinisiasi, kita sangat baik, sangat siap untuk menerimanya. Karena memaafkan, ini bulan bagus ya, bulan bagus, Ramadan, bulan yang penuh berkah bagi kita semua. Siap untuk melakukan apa saja bagi kepentingan masyarakat luas, seperti mana yang sudah dicerminkan oleh Pak Presiden ke-7 kita. Beliau tenang saja menyambut berbagai kritikan, bahkan beliau tidak menjawab berbagai hujatan, karena waktu yang akan membuktikan. Nah, sejarah itu tidak akan pernah berubah karena perubahan waktu. Yang penting adalah, ayo kita bangun negeri ini bersama-sama. Ayo kita bangkit bersama-sama. Tetangga kita sudah banyak yang maju meninggalkan kita. Masa kita harus masih sibuk dengan pertengkaran di kolam-kolam sempit saja? Ayo kita terbang bersama-sama di bawah kepemimpinan Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Insya Allah capaian kita untuk Indonesia maju menjadi 4 kekuatan ekonomi dunia itu akan tercapai. Tapi kalau kita bertegang, sekecil apapun, itu menghambat langkah kita untuk maju. Saya kira kami sangat siap. Kita sangat siap untuk bertemu, untuk berdamai, untuk berdiskusi dalam rangka perdamaian dan kegembiraan itu tadi. Begitu ya Pak? Mohon izin Pak. Insinyur HM Darmizal MS, Ketua Umum Rejo for Prabowo Gibran. Nah, yang ingin saya bahas kepada teman-teman adalah bahwa babak baru dari perselisihan antara Pak Jokowi dan juga Deddy Sitorus, terutama Deddy Sitorus, khususnya ya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, itu terus menerus guys, dia terus berkelanjutan. Ini akhirnya menandakan bahwa Pak Jokowi itu sampai dengan saat ini belum mendapatkan formula terbaiknya, sehingga Jokowi tetap mendapat serangan negatif terus menerus dari PDI. PDI memang gagal move on, kalau aku perhatikan sih seperti itu. Jadi gagal move on dan taunya mau konflik terus dengan Pak Jokowi. Tapi memang berbanding terbalik dengan gerbongnya Mbak Puan, gerbongnya Bambang Pacul, ya kan. Kalau ini gerbongnya Hasto ini kan memang gerbong konflik gitu. Memang bagaimana Hasto sejak jadi sekjen itu melakukan upaya untuk mengangkat orang-orang tertentu menjadi bagian dari pengurus teras yang akhirnya dia besarkan di PDIP. Makanya yang ribut-ribut sekarang, yang rame-rame membela Pak Hasto itu adalah orang-orang yang memang dibesarkan oleh Pak Hasto. Mereka orang-orang yang mendapatkan proyek-proyek besar bersama Pak Hasto. Kan gitu. Sampai dengan saat ini Pak Hasto nggak pernah membantah atau mampu membuktikan baik di pra-peradilan dan juga ketika di KPK bahwa dia tidak bersalah gitu. Malah yang disampaikan adalah ini isu atau ini kasus yang sudah selesai kemudian diungkit-ungkit. Sebenarnya jangan begitu, ungkapkan saja bahwa saya tidak terlibat gitu. Berani gitu, jangan muter-muter seolah-olah ada drama politik yang dimainkan oleh KPK kan gitu. Selalu mengkambing hitamkan KPK dan ujung-ujungnya adalah Pak Jokowi. Selalu disebut bahwa ini tahanan politik atau kemudian kasus ini kasus politik. Padahal banyak sekali orang, banyak sekali pengamat, banyak sekali ahli hukum menyebutkan bahwa ini bukan kasus politik, tapi ini adalah kasus pelanggaran hukum. Makanya kalau Anda nonton di salah satu podcast yang ada di Total Politik, itu mantan ex penyidik KPK itu menyebutkan bahwa ya nggak mungkin lah KPK akan kemudian menetapkan seseorang sebagai tersangka bahkan ditangkap kalau kemudian tidak memiliki alat bukti yang kuat gitu. Nah begitu juga di pra-peradilan itu Hasto kalah terus gitu.
ini ujung-ujungnya akan terlihat lagi di pengadilan nanti, kemudian Hasto akan kembali kalah. Karena ya dia kan nggak mampu membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Yang dia mampu buktikan hanyalah dramatisasi. Konon akan bikin video, yang videonya sudah dititip kepada Koni, ya kan. Nggak muncul videonya, yang ada hanya ceramah tausiah Hasto yang menyebut tentang pelanggaran-pelanggaran Pak Jokowi yang sebenarnya nggak bisa dibuktikan, menjelek-jelekkan Pak Jokowi. Jadi ini orang ahli drama, aku lihat Hasto ini. Jadi ya saya berharap KPK tetap berjuang ya, jaksanya KPK yang di pengadilan ini mampu berjuang, karena di belakang mereka ada rakyat yang berharap elit-elit politik yang terlalu banyak drama, terlalu menipu rakyat atas nama demokrasi, itu kemudian dijebloskan ke penjara gitu. Dan ini jadi bukti. Dan aku berharap undang-undang perampasan aset itu dipercepat. Kalaupun memang enggak, ya Pak Prabowo coba bikin satu tindakan radikal. Konon akan menjadikan penjara di pulau kecil. Ya, siapa tahu Pak Hasto kebagian rezeki untuk kemudian masuk di penjara tersebut. Oke guys, menurut kalian bagaimana? Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tulis di kolom komentar. Saya Bang Bill, Offside.